Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, kita akan membahas lagi tentang isu minyak goreng. Bosen sebenarnya. Sebenarnya bosen. Tapi gimana lagi gitu. Ini harus terus kita gaungkan. Jadi minyak goreng ini adalah persoalan yang lucu, tetapi sekaligus mengemaskan dan menjengkelkan. Dan nyebelin. Nyebelin. Kenapa? Karena harganya nggak turun-turun itu. Terus kemudian juga ada Menteri Perdagangan, sidak, semua ada. Nah, Giliran nggak ada sidak, langka. Ini kayak kucing-kucingan gitu loh. Harga 2 liter minyak goreng di Kendari itu menembus angka 135.000 untuk 2 liter. 135.000 berarti seliternya berapa tuh? 65.000. Ya, sekitar segitu. Ya, jadi artinya ada apa ini dengan minyak goreng? Satu sisi lagi, Kadin menilai bahwa kenaikan harga minyak goreng ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Di negara-negara lain juga terjadi kenaikan karena sebagai akibat dari perang atau invasi Rusia ke Ukraina. Ya, itu persoalan dunia lah. Kita nggak mau mikirin itulah, ya kan? Tapi ini persoalan minyak goreng di dalam negeri nih, Kang Epul. Kumaha iya teh. Kita Ketua Kadin kok bisa-bisanya menyambungkan langkanya minyak goreng gara-gara invasi Rusia ke Ukraina. Kita kan rakyat, jadi kita menggunakan logika rakyat saja gitu. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini penghasil 85% minyak kelapa sawit. Terbesar di dunia. Kan gini ya, kalau kita pakai analogi yang sangat sederhana saja, tutuplah Indonesia ini dari segala urusan yang lain-lain dengan dunia luar. 85% hasil minyak kelapa sawit ini, yang ini akan bisa memberikan kemanfaatan buat negara-negara di luar. Iya. Tahan dulu, berikan itu untuk Indonesia gitu. Melimpah, berlebih gitu. Kemudian kenapa menjadi langka? Kan kita tahu datanya. Ternyata Kemendag pun mengakui mereka mengekspor berapa? 400 sekian juta liter minyak ke luar negeri. Kemudian kita tahu juga bahwa 8 konglomerat besar yang bermain di minyak goreng itu lebih banyak mendistribusikan minyaknya untuk kebutuhan biodiesel. Ini sumbernya sudah jelas, mudah sekali gitu. Ini urusannya simpel sekali gitu. Tadi yang diekspor jangan dulu diekspor, yang buat biodiesel jangan dulu ke biodiesel gitu. Ini urusan hajat hidup orang banyak. Untuk sementara waktu lah ya. Untuk sementara waktu aja kita tes aja gitu ya. Sebulan aja gitu. Ini langsung melimpah gitu. Ini ketika kita bicara soal nasionalisme, jiwa nasionalisme, ya kan? Apakah bisa dibilang bahwa sebagian besar atau sebagian kecil lah kalau nggak mau dibilang sebagian besar, para pejabat, para tokoh, ya kan? Termasuk mereka yang duduk di organisasi-organisasi besar yang mengeluarkan statement bahwa salah satunya adalah ini harga minyak goreng nggak cuma di Indonesia naiknya, tetapi di negara lain juga ada gitu loh. Artinya apakah jiwa nasionalismenya ini pudar gitu atau bagaimana Kang Ipul ketika harus memihak ke rakyat gitu? Iya, sangat mungkin sekali ya kalau kita tahu Rusia sampai melakukan invasi kepada Ukraina karena persoalan utamanya adalah kedaulatan Rusia gitu. Nah, Indonesia kemudian dipertanyakan juga bagaimana kedaulatan Indonesia menjaga minyak goreng. Bukan urusan yang lain-lain dulu deh, ini minyak goreng gitu. Tentu kalau kemudian nanti kita dengarkan para pakar minyak misalkan atau para tokoh politisi di Jakarta, itu nanti jawabannya akan jauh berkembang. Kalau dia menanggapi ucapan saya yang tadi misalkan yang begitu simpel itu untuk dilakukan, pasti ya nggak semudah itu dong, nggak sesimpel itu dong. Indonesia kan interdependensi dengan dunia-dunia luar, tidak bisa kemudian ditutup. Kita nggak bisa egois. Ya oke, ya itu saya bilang pembenaran. Persoalan sederhana kemudian diperumit, dicari alasannya, itu pembenaran Anda saja para pejabat gitu. Ya mungkin memang betul tidak mudah Kang Epul. Tidak mudah untuk mengalahkan kepentingan pribadi. Ya, itu dia barangkali karena sulit untuk menahan ego pribadi, nafsu pribadi sehingga berbagai pembenaran dimunculkan. Yang mudah itu jangan dipersulit. Kayak logo halal yang udah baik-baik saja gitu kemudian dipermasalahkan ya jadi sulit lagi. Apalagi sekarang dikaitkan dengan minyak langka itu. Logo halal itu jadi tulisannya minyak langka itu kan. Ya mungkin buat sebagian besar pejabat-pejabat, tokoh-tokoh
nggak masalah lah kalau beli minyak 1 liter harga 60.000 gitu kan. Tetapi ketika bicara soal rakyat kecil, bukan 50.000 atau 60.000 ya, harga kenaikan 1.000-2.000 pun itu akan diteriakin gitu loh Kang, ketika bicara soal kenaikan harga minyak. Tetapi kepentingan apa sih sebetulnya yang sesungguhnya terjadi ini sehingga kelangkaan minyak ini? Apakah betul-betul memang karena tadi Rusia perang dengan Ukraina atau sehingga naik dunia harga naik semua gitu loh? Atau adakah kepentingan-kepentingan lain yang membuat ini menjadi terus dipertahankan supaya langka dan harga naik? Mudah saja ini mah keserakahan kan. Keserakahan, oke. Karena itu kan penyakit mental ya. Kalau dikaitkan dengan tadi adiksi kekuasaan yang sering kita bahas, maka itu menjadi sangat menyatu. Kekuasaan itu betul-betul dimanfaatkan untuk meraup berbagai keuntungan yang ada di depan mata. Kalau keuntungan bisa diraih dengan kita menginjak ke bawah semakin kencang, yang itu nggak masalah buat mereka. Dikencangkan aja nginjak ke bawahnya. Kalau dengan menyikut ke samping lebih keras lebih baik, dia akan sikut sangat keras gitu. Yang penting dirinya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Saya kira mental itu yang ada pada para oknum, pada para pejabat yang memanfaatkan situasi hari ini, minyak langka. Kalau kemarin-kemarin sebelumnya itu kan bisnis PCR, yang sudah jelas-jelas sebetulnya itu tidak akurat, tapi tetap saja dipaksakan demi sebuah cuan yang semakin besar mereka. Nah ini Kang Ipul, ketika bicara pejabat, tokoh publik ya, yang selalu mengeluarkan statement-statement untuk atau terkait dengan masalah minyak goreng harga yang naik, kemudian kelangkaan. Itu apakah untuk meredam, menenangkan masyarakat gitu seperti tadi yang saya sebutkan di awal gitu ketika bicara soal Ketua Umum Kadin Indonesia yang mengatakan bahwa ya nggak cuma di Indonesia, itu tujuannya apakah untuk menenangkan ataukah ada tujuan yang lain gitu, Kang Ipul? Pasti kalau ditanya kenapa dia memberikan statement itu, tentu maksudnya untuk membuat tidak adanya gejolak di masyarakat. Biar yuk sama-sama kok, kita juga, mereka juga sama kok kayak gitu. Yuk kita mah sabar saja, gitu kan? Yuk kita mah tunggu dulu lah beberapa saat, mudah-mudahan keadaan membaik. Satu sisi tentu itu hal yang patut kita apresiasi sebenarnya ya, karena seorang pemimpin, seorang influencer, dia harus menenangkan orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi dalam konteks ini nggak bisa diterima sama sekali karena datanya terpampang dengan begitu telanjang gitu. Ya tadi satu, kita produksi sendiri kok gitu. Kita nggak usah keluarin nih, pakai di dalam negeri aja udah selesai gitu. Dua, tahan dulu lah, jangan buat biodiesel, ini buat makan rakyat gitu. Selesai juga itu gitu kan. Tiga, ya jangan diekspor juga tuh. Tahan dulu, kesini dulu, udah selesai. Nah sekarang Pak Jokowi turun sidak, Mendag turun sidak, bahkan Pak Kapolri kalau nggak salah itu sudah mengeluarkan statement juga terkait minyak langka, bahwa di daerah masing-masing harus dipastikan itu ya minyak tersedia. Luar biasa ini satu produk saja baru minyak goreng, belum sembako yang lainnya semuanya turun. Selesai nggak? Nggak juga. Kalau kemarin langka, kemudian sekarang menjadi tidak langka, tapi harganya berlipat-lipat jauh lebih mahal. Ini saya kira sebuah bentuk kejahatan. Ini apa? Mau memeras rakyat gitu atau gimana? Nah, bahkan menariknya begini juga Kang, ketika dalam kondisi semakin tidak jelas persoalan minyak ini, akhirnya di beberapa pasar modern pun dimunculkanlah produk-produk lain selain minyak goreng yang bisa dipakai sebagai penggantinya. Minyak goreng. Ada minyak kelapa kara, ada minyak dari ikan gitu. Bahkan zaitun misalnya kan. Itu sampai dipampang di rak yang biasa disimpan minyak goreng biasa itu. Sampai segitunya, dan tentu kita tahu harga minyak yang dari jenis yang lain ya jauh lebih mahal juga gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami
di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.